Saat itu, di sebuah kai kecil di pinggir jalan Jakarta yang ramai, aku melihatnya untuk pertama kalinya, tunangan kakakku, seorang wanita bernama Rina, yang duduk di seberang meja dengan senyum yang begitu hangat hingga membuat hatiku berdegup kencang tanpa alasan. Kakakku, Sinta, memperkenalkannya dengan bangga, "Ini Rina, calon istriku," katanya sambil memegang tangan Rina erat, tapi mataku tak bisa lepas dari pandangan Rina yang seolah menyimpan rahasia. Malam itu, saat kami bertiga pulang, Rina menoleh ke arahku di belakang mobil dan berkata pelan, "Senang bertemu denganmu, Maya," tapi nada suaranya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seharusnya tak pernah ada. Aku, Maya, adalah adik bungsu dari Sinta, seorang pengacara sukses di usia 32 tahun. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Kebayoran Baru, di mana keluarga kami yang konservatif selalu menekankan nilai-nilai tradisional Indonesia. Ayah kami, seorang pensiunan pegawai negeri, dan ibu yang mengajar di sekolah dasar, selalu bangga dengan Sinta yang berhasil dalam hidupnya. Tapi rahasia besar keluarga kami adalah orientasi Sinta, dia lesbian, dan meski keluarga tahu, itu adalah topik yang tak pernah dibahas terbuka. Selama tidak memalukan keluarga, begitu kata ayah suatu kali. Aku sendiri, di usia 28 tahun, bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan buku, selalu merasa seperti bayangan Sinta. Aku belum pernah jatuh cinta, atau setidaknya begitu yang kukira, sampai Rina muncul. Rina adalah seorang desainer grafis berbakat, berasal dari keluarga sederhana di Bandung. Dia bertemu Sinta di sebuah konferensi bisnis 2 tahun lalu, dan hubungan mereka berkembang cepat. Sinta sering bercerita tentang Rina, bagaimana dia pintar, perhatian, dan membuat Sinta merasa utuh. Tapi saat pertemuan pertama itu, ada sesuatu yang aneh. Saat kami makan malam bersama di rumah, Rina sering menatapku, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang tak terucap. "Maya, kamu suka membaca apa?" tanyanya tiba-tiba, dan saat aku menjawab tentang 00 psikologis, matanya berbinar. Sinta tertawa, "Kalian pasti cocok, Rina juga suka buku-buku seperti itu." Tapi di balik tawa itu, aku merasakan getaran aneh di udara. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari Rina. "Hai Maya, aku punya buku bagus yang mungkin kamu suka. Mau ketemu untuk pinjam?" Aku ragu, tapi penasaran. Kami bertemu di taman kota, dan percakapan kami mengalir begitu alami. Dia bercerita tentang impiannya, tentang bagaimana dia berjuang dengan identitasnya di masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap LGBT. "Kadang aku merasa seperti hidup dalam kotak," katanya sambil menatap jauh. Aku mengangguk, karena aku pun merasakan hal yang sama, tekanan untuk normal dari keluarga. Saat itu, tanpa sadar, tangan kami bersentuhan saat menyerahkan buku, dan ada listrik yang mengalir. Aku menarik tangan dengan cepat, tapi Rina tersenyum tipis, seolah tahu apa yang kurasakan. Konflik mulai muncul saat Sinta mulai sibuk dengan pekerjaannya. Dia sering lembur, meninggalkan Rina sendirian. Rina mulai sering datang ke rumah, dan aku yang sering di rumah sendirian menjadi teman bicaranya. Kami berbagi cerita tentang masa kecil, tentang mimpi yang tertunda karena ekspektasi sosial. Suatu malam, saat hujan deras, Rina datang basah kuyup karena mobilnya mogok. Sinta belum pulang, jadi aku menyuruhnya mandi dan meminjam bajuku. Saat dia keluar dari kamar mandi, dengan rambut basah dan baju longgar milikku, hatiku berdegup kencang. "Terima kasih, Maya," katanya sambil duduk di sampingku di sofa. Kami bicara sampai larut, dan tiba-tiba, dia menyentuh tanganku. "Kamu berbeda dari Sinta," bisiknya. Aku terkejut, tapi tak menarik tangan. Itu adalah momen pertama di mana aku sadar, ada sesuatu yang salah, tapi begitu menarik. Keesokan harinya, rasa bersalah menyerangku.
Bagaimana bisa aku merasakan ini terhadap tunangan kakakku? Aku mencoba menghindari Rina, tapi dia terus mengirim pesan, mengajak bertemu. Aku butuh teman, katanya. Akhirnya aku setuju bertemu di sebuah cafe. Di sana, dia mengaku, Maya, aku tak tahu kenapa, tapi sejak pertama bertemu, aku merasa terhubung denganmu. Aku terdiam, jantungku berpacu. Tapi Sinta, kataku pelan. Dia menggeleng, aku cinta Sinta, tapi ini berbeda. Percakapan itu membuatku gelisah. Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan pilihan, mundur atau mengejar perasaan ini. Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis bahkan tak diakui, ini bisa menghancurkan segalanya. Sementara itu, Sinta mulai curiga. Kenapa kamu dan Rina sering bertemu? Tanyanya suatu hari. Aku bohong, hanya pinjam buku. Tapi matanya penuh keraguan. Keluarga kami mulai merencanakan pernikahan Sinta dan Rina, meski secara sembunyi karena takut gosip tetangga. Ayah berkata, kalian harus hati-hati, jangan sampai keluarga malu. Tekanan itu membuatku semakin tertekan. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta atau hanya ilusi? Rina meneleponku malam itu, Maya, aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Aku menutup telepon, tapi hati kecilku berteriak untuk bertemu lagi. Akhirnya kami bertemu di sebuah pantai di luar Jakarta. Angin laut meniup rambut kami, dan di sana, Rina mencium pipiku pelan. Ini salah, kataku, tapi tak menolak. Kami bicara berjam-jam tentang ketakutan kami, takut kehilangan keluarga, takut dicap oleh masyarakat. Di Indonesia, kita seperti burung dalam sangkar, katanya. Aku setuju, tapi perasaan itu semakin kuat. Saat pulang, aku sadar, ini adalah awal dari badai yang akan datang. Badai itu mulai mengamuk saat Sinta menemukan pesan di ponsel Rina. Kenapa kamu bilang rindu pada Maya? Teriak Sinta di ruang tamu rumah kami. Rina terdiam, wajahnya pucat, sementara aku berdiri di pintu, tubuhku gemetar. Ini bukan apa-apa, kata Rina lemah, tapi Sinta melempar ponsel itu ke lantai. Kalian khianati aku, jeritnya, air mata mengalir deras. Malam itu, rumah kami seperti medan perang, ayah dan ibu terbangun, bingung dengan keributan. Sinta menangis di kamarnya, sementara Rina pergi dengan tergesa, meninggalkan aku sendirian menghadapi amarah kakakku. Pagi harinya, Sinta menghadapiku. Bagaimana bisa kamu lakukan ini, Maya? Dia tunanganku. Matanya merah karena menangis semalaman. Aku tak bisa bohong lagi. Aku tak tahu, Kak. Itu terjadi begitu saja. Sinta menamparku pelan, bukan karena marah, tapi karena sakit hati. Kamu tahu betapa sulitnya bagi kita di sini. Aku berjuang untuk hubungan ini, dan sekarang kamu hancurkan. Aku menunduk, rasa bersalah menusuk dada. Tapi di balik itu, ada perasaan yang tak mau hilang, cinta pada Rina. Rina menghubungiku siang itu. Aku minta Maya. Aku tak ingin menyakiti Sinta. Kami bertemu di sebuah taman kecil, jauh dari rumah. Dia terlihat lelah, mata bengkak. Aku cinta Sinta, tapi denganmu, itu seperti menemukan bagian diriku yang hilang. Aku menggeleng, ini tak bisa terus. Kita harus berhenti. Tapi saat dia memelukku, aku tak bisa melepaskan. Kami duduk di bangku taman, membahas pilihan kami. Jika kita lanjutkan, kita akan kehilangan segalanya, keluarga, teman, bahkan pekerjaan, kataku. Rina mengangguk, tapi jika berhenti, aku akan kehilangan diriku sendiri. Sementara itu, keluarga mulai terlibat. Ibu memanggilku ke kamar. Apa yang terjadi, Nak? Sinta bilang kamu dan Rina. Aku tak bisa jawab, hanya menangis.
Ibu memelukku, tapi suaranya tegas. Di Indonesia, hal seperti ini bisa menghancurkan nama baik keluarga. Pikirkan ayahmu. Ayah, yang selalu konservatif, marah besar saat tahu. Kalian ingin apa? Membuat kami malu di depan tetangga, teriaknya. Dia memaksa Sinta untuk memutuskan Rina, tapi Sinta menolak. Ini masalahku, ya. Konflik keluarga semakin dalam, dengan ayah mengancam akan mengusir siapapun yang menyimpang lebih jauh. Aku mulai merasakan tekanan sosial. Di kantor, rumor mulai beredar, seseorang melihat aku dengan Rina. Rekan kerjaku mulai menjauh, bisik-bisik di belakang. Maya lesbian ya, kata salah satu. Aku pura-pura tak dengar, tapi hati hancur. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, ini seperti berjalan di atas pisau. Rina juga mengalami hal sama, klannya di Bandung mulai curiga, meneleponnya terus-menerus. Kamu harus menikah dengan laki-laki, kata ibunya suatu hari. Kami memutuskan untuk bertemu lagi, kali ini di sebuah hotel kecil di pinggiran kota untuk bicara serius. Kita harus pilih, Rina. Sinta atau kita? Dia menangis, aku tak bisa tinggalkan Sinta, tapi aku tak bisa tanpa kamu. Percakapan itu penuh emosi, kami berdebat tentang moral, tentang apakah cinta ini egois atau sejati. Ini pengkhianatan, kataku. Tapi cinta tak memilih, balasnya. Akhirnya kami sepakat untuk berhenti, tapi saat berpisah, ciuman singkat itu membuat semuanya runtuh lagi. Sinta tak mau bicara denganku selama berhari-hari. Rumah terasa dingin, penuh keheningan yang menyiksa. Aku mencoba minta maaf, tapi dia menolak. Kamu ambil yang paling berharga dariku, katanya. Rasa bersalah membuatku sakit, aku tak bisa makan, tak bisa tidur. Di malam-malam itu, aku mempertanyakan segalanya, apakah aku pantas bahagia jika menyakiti orang lain. Tapi Rina tak bisa menahan. Dia datang ke rumah saat Sinta tak ada. Maya, aku putus dengan Sinta. Aku terkejut. Kenapa? Karena aku memilihmu. Kata-katanya seperti bom. Sinta pulang saat itu mendengar semuanya. Kalian berdua. Keluar dari sini, teriaknya. Malam itu aku dan Rina pergi, meninggalkan rumah dengan hati hancur. Kami menginap di sebuah apartemen kecil yang disewa Rina di Jakarta Selatan. Malam pertama, kami tak bicara banyak, hanya saling peluk dalam diam, tapi rasa bersalah seperti bayangan yang tak hilang. Apa yang kita lakukan ini benar, tanyaku. Rina menggeleng, aku tak tahu, tapi aku tak bisa kembali. Pagi harinya, Sinta menelepon, suaranya parau. Maya, pulanglah. Kita bicara. Aku ragu, tapi pergi sendirian. Di rumah, Sinta duduk sendirian, mata sembab. Kenapa kamu, Maya? Dari semua orang, kenapa tunanganku? Aku menangis, aku tak rencanakan ini, Kak. Kami bicara panjang tentang masa kecil kami, tentang bagaimana Sinta selalu melindungiku. Tapi sekarang, kamu hancurkan aku, katanya. Aku minta maaf, tapi dia bilang, maaf tak cukup. Kembali ke apartemen, Rina menunggu dengan cemas. Bagaimana, tanyanya. Aku ceritakan semuanya, dan kami berdebat lagi. Mungkin kita harus pisah, kataku. Tapi Rina memegang tanganku, tidak, kita sudah bayar mahal untuk ini. Hari-hari berikutnya, kami mencoba hidup normal, bekerja, tapi tekanan datang dari luar. Teman-teman Rina mulai menjauh, menyebutnya pengkhianat. Di media sosial, gosip menyebar, seseorang posting tentang drama lesbian di keluarga terhormat. Aku takut, karena di Indonesia, hal seperti ini bisa berujung pada diskriminasi kerja atau bahkan kekerasan. Ayah meneleponku. Maya, pulang atau jangan pernah kembali. Suaranya dingin. Aku menangis, tapi memilih tinggal dengan Rina.
Itu adalah pengorbanan pertama, kehilangan keluarga. Ibu diam saja, tapi aku tahu dia hancur. Sinta sementara itu mulai minum-minum, pekerjaannya terganggu. Aku mendengar dari teman bahwa dia depresi. Rasa bersalah semakin berat. Suatu hari, Rina dihadang oleh keluarganya yang datang dari Bandung. "Kamu malu-maluin keluarga," teriak ayahnya. Mereka memaksa Rina pulang, tapi dia menolak. "Aku pilih hidupku sendiri." Mereka pergi dengan marah, mengancam tak akan akui dia lagi. Malam itu, Rina menangis di pelukanku. "Apa harga yang kita bayar ini worth it?" tanyanya. Aku tak jawab, karena aku sendiri ragu. Konflik mencapai puncak saat Sinta datang ke apartemen kami. "Aku mau bicara dengan Rina," katanya dingin. Aku tinggalkan mereka berdua. Dari luar, aku dengar mereka berdebat. Sinta menuduh Rina manipulasi, Rina membela diri. "Aku tak rencanakan jatuh cinta pada Maya," kata Rina. Sinta menangis, "Tapi kamu pilih dia, bukan aku." Saat Sinta pergi, dia menatapku dengan kebencian. "Kamu bahagia sekarang?" tanyanya sarkastis. Setelah itu, hubungan kami mulai retak. Rina sering murung, merindukan Sinta. "Mungkin aku salah," katanya suatu malam. Aku marah, "Jadi kamu menyesal?" Kami bertengkar hebat, saling tuduh. "Kamu yang mulai," kataku. "Tapi kamu yang tak tolak," balasnya. Malam itu, Rina pergi, meninggalkanku sendirian. Aku mencarinya keesokan hari, tapi dia tak angkat telepon. Akhirnya, aku temukan dia di kai pertama kami bertemu. "Ma," katanya. "Kami bicara lagi tentang mautun etis, apakah cinta membenarkan pengkhianatan?" Di Indonesia, di mana norma sosial begitu kuat, kami seperti pemberontak yang lelah. Rina kembali, tapi hubungan kami tak sama lagi. Ada dinding tak terlihat, rasa bersalah atas Sinta. Aku mencoba hubungi Sinta, tapi dia blokir nomorku. Dari teman, aku tahu Sinta pindah ke Surabaya untuk pekerjaan baru, mencoba lupakan semuanya. "Dia hancur, Maya," kata teman itu. Aku merasa seperti monster. Sementara itu, tekanan sosial semakin besar. Di kantor, bosku memanggilku. "Ada rumor tentangmu. Ini bisa pengaruhi reputasi perusahaan." Aku takut dipecat, jadi aku bohong, "Itu gosip saja." Tapi dalam hati, aku tahu ini tak berkelanjutan. Rina juga kehilangan klien karena isu pribadi. Kami mulai kesulitan finansial, hidup dari tabungan. Suatu malam, kami duduk di balkon apartemen, memandang lampu kota. "Apa kita lanjutkan ini?" tanyaku. Rina mengangguk, "Ya, karena aku cinta kamu." Tapi kata-katanya terdengar hampa. Kami mencoba bangun hidup baru, bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, di mana kami bertemu orang-orang dengan cerita serupa. "Kalian tak sendirian," kata seorang aktivis. Itu memberi harapan, tapi juga mengingatkan bahaya. Demo anti sering terjadi. Konflik baru muncul saat ayah sakit. Ibu menelepon, "Pulanglah, Maya. Ayah kangen." Aku pergi sendirian ke rumah sakit. "Ayah terbaring lemah, kenapa kamu tinggalkan kami?" tanyanya. Aku menangis, "Ma, ya." Sinta juga datang, tapi dia abaikan aku. Di ruang tunggu kami akhirnya bicara. "Aku benci kamu," katanya, tapi air matanya jatuh. "Tapi aku juga rindu adikku." Itu adalah celah pertama untuk rekonsiliasi. Kembali ke Rina, aku ceritakan. "Mungkin kita bisa perbaiki," kataku. Tapi Rina ragu, "Bagaimana? Mereka tak akan terima kita." Kami berdebat lagi tentang pengorbanan, apakah layak kehilangan keluarga untuk cinta. Di malam itu, Rina mengaku, "Kadang aku mimpi tentang Sinta. Itu menyakitkan, tapi aku paham. Kami sama-sama terluka."
Puncaknya saat ada acara keluarga. Ibu undang kami berdua, tapi dengan syarat, jangan bawa masalah. Kami pergi, tapi suasana tegang. Sinta ada di sana, menatap kami dengan dingin. Saat makan malam, ayah bertanya, apa rencana kalian? Rina diam, aku juga. Tiba-tiba Sinta bangkit, mereka bersama sekarang, ya. Ruangan hening, lalu ayah marah, keluar. Kami pergi lagi, tapi kali ini, Rina bilang cukup, Maya. Ini terlalu berat. Malam itu kami putus. Aku cinta kamu, tapi ini menghancurkan kita semua, kata Rina. Aku menangis, tapi setuju. Pagi harinya, Rina pergi ke Bandung, meninggalkanku sendirian di apartemen. Sendirian, aku merenung tentang segalanya. Aku kembali ke rumah, minta maaf pada Sinta. Makan aku, Kak. Dia peluk aku sudah makan, tapi butuh waktu. Keluarga mulai pulih, meski lambat. Ayah masih dingin, tapi ibu jadi jembatan. Aku fokus pada pekerjaan, mencoba lupakan Rina. Beberapa bulan kemudian, Rina hubungi aku. Aku di Bandung, mencoba hidup baru. Kami bicara sebagai teman, tapi perasaan itu masih ada. Apa kita salah, tanyanya. Aku tak jawab. Waktu berlalu, aku bertemu orang baru di komunitas LGBTI. Aku belajar tentang perjuangan, bagaimana banyak yang kehilangan segalanya demi identitas. Itu membuatku sadar, pilihan kami penuh kontroversi. Sekarang aku hidup dengan damai, tapi bekas luka tetap. Sinta menemukan pasangan baru, dan kami mulai dekat lagi. Rina. Dia bahagia di Bandung, meski kadang kami bertukar pesan. Apakah cinta yang lahir dari pengkhianatan pantas dipertahankan, meski menghancurkan ikatan darah?